Suara terdengar jelas atau masih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian malam mingguan atau kalau disingkat dengan kalam. Kajian malam mingguan pada periode ini memang saya sengaja menampilkan para profesor atau guru besar dari berbagai kampus ya. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan Prof. Mailana Dharma Putra, profesor bidang teknik engineering di Universitas Lambung Mangkurat, kalau nggak salah ya, ULM kalau nggak salah. Prof. Ya, betul. Ya, ya. Alhamdulillah malam ini kajian malam mingguan diadakan oleh UKM Unit Kegiatan Mahasiswa Sahabat Quran Untan, di mana saya sebagai pembinanya gitu. Dan ini memang UKM Sahabat Quran ini satu kesatuan dengan pendekar Pancasila Islam, yang Islam. Nah, pendekar Pancasila itu masing-masing agama, nanti masing-masing agama ada YouTube-nya masing-masing, atau Zoom-nya masing-masing. Nah, untuk yang Islam difasilitasi oleh UKM Sahabat Quran. Baiklah, saya berikan waktu untuk Ketua UKM Sahabat Quran, Saudara Robi, untuk memberikan sambutan. Silakan, Robi. Baik, Pak Riyadi, sebelumnya terima kasih kepada Pak Riyadi atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, mungkin kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita udah memasuki mungkin sekitar 20 lebih ya. Sudah 20 lebih untuk kajian malam minggu. Alhamdulillah setiap minggunya kita melaksanakan rutin ya. Alhamdulillah rutin diberikan kesempatan bisa membersamai ya, dari UKM Sahabat Quran untuk mengadakan kajian malam minggu ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki yang ke-20, mungkin sekitar 22 kali kita melaksanakan kajian malam minggu ini. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang saya hormati kepada pemateri kita pada malam hari ini yang Masya Allah Tabarakallah dari ULM ya, dari Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat. Jadi ULM ini ada di Banjarbaru ya, tidak salah ya, di Kalimantan ya. Daerah Kalimantan di Banjarbaru atau Banjarmasin. Alhamdulillah pernah ke sana gitu. Alhamdulillah pernah ke sana 2017. Alhamdulillah di sana itu luar biasa ramah ya orangnya di sana, mahasiswa di sana juga gitu. Alhamdulillah hari ini dipertemukan dengan guru besar. Nah, dari guru besar ULM Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Profesor Insinyur Mailana Dharma Putra, ST MSc PhD IPM ASEAN UNG. Masya Allah, Pak Riyadi mendatangkan pemateri yang luar biasa semuanya. Masya Allah, alhamdulillah UKM Sahabat Quran ini dari 2013 berdiri sampai sekarang masih tetap berjalan ya. Dimana kami di sini dari UKM Sahabat Quran mungkin nggak banyak tentang fikih, tentang ilmu agama dan lain, kami cuma berfokus kepada Quran. Hanya fokus kepada Quran, yaitu dari gagasan Pak Riyadi ke UKM Sahabat Quran ini dibina oleh Pak Riyadi. Nah, mungkin yang saya hormati juga pembina kami di UKM Sahabat Quran sekaligus koordinator pendikar Muslim. Nah, jadi waktu saya mahasiswa baru jadi maba sama seperti ini juga. Nah, cuman dulu kami offline. Nah, jadi mudah-mudahan tahun ini mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini juga merasakannya offline ya. Dulu kami luar biasa senang karena dulu tuh pertemuannya biasa di Mujahidin. Wah, itu penuh Mujahidin oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, dulu tuh saya
belum kenal gitu, belum kenal yang namanya UKM Sahabat Quran. Nah, alhamdulillah hari ini Allah takdirkan melalui Pak Riyadi untuk bisa kenal, bisa dekat dengan Quran. Nah, melalui Sahabat Quran Untan ini. Dan di kuliah ini juga saya bisa mengenal metode untuk menghafal Quran, belajar tajwid dan segala macam. Itu ada di UKM Sahabat Quran ya, untuk mahasiswa-mahasiswa baru gitu yang kuliahnya di Untan gitu, tapi pengen belajar Quran, ataupun mungkin mahasiswa-mahasiswa baru Pak yang misalnya masih takut ataupun masih ragu ingin belajar Quran, nah, jangan malu di sini di UKM Sahabat Quran. Kita tidak mencari mahasiswa yang hafiz, bukan mencari mahasiswa yang pandai tajwid, tapi kita mencari mahasiswa yang pengen, yang ingin belajar Quran, yang ingin memperbaiki, ingin dekat dengan Quran. Nah, di situ. Nah, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa baru, kalau misalnya offline, boleh nanti informasinya datang ke masjid kita, Masjid Kampus Al-Mutadin. Nah, di sini kita bisa share tentang UKM Sahabat Quran. Kalau bisa ramaikan itu masjid, masjid mahasiswa. Dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang berada di sini, silahkan mungkin disiapkan alat tulisnya. Insya Allah kita pemateri yang sangat luar biasa. Mungkin nanti kita akan menimba ilmu ini sangat mahal gitu ya. Nah, jadi siapkan alat tulisnya untuk mencatat. Yang penting nanti setelah kajian ini boleh ditanyakan kepada profesor kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Sahabat Quran Untan. Baik, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kami saya persilakan kepada Profesor Mailana Dharma Putra untuk menyampaikan kajian pada malam ini. Silakan, Prof. 1, 2, 3, suara terdengar jelas kah? Jelas. Oh ya, soalnya tadi saya sapa suaranya nggak masuk. Kameranya kurang rendah, Prof. Jadi dagunya nggak kelihatan. Bajunya kelihatan. Oke, siap. Baik, ya selamat ketemu lagi nih Pak Riyadi ya. Ya, di dunia virtual sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang sebelumnya saya hormati Bapak Riyadi yang sudah mengundang saya di kesempatan kali ini yang luar biasa, bertemu dengan para mahasiswa yang merupakan calon penerus bangsa gitu ya. Mahasiswa ini potensi nanti 10-20 tahun ke depan akan memimpin bangsa Indonesia. Mau dibawa kemana? Karena kita bonus demografi ini ya, artinya mau tidak mau kalian harus sudah siap mulai dari sekarang. Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan lebih jauh dengan Mas Robi ya. Sudah pernah main ke tempat kami ya, qadarullah belum pernah ketemu gitu ya secara langsung, tapi tadi sudah menjelaskan program yang luar biasa. Sahabat Quran memberikan motivasi ya kepada para mahasiswa sekalian, jangan untuk malu untuk telat belajar ya. Saya dulu belajar Al-Quran itu baru, belajar Iqra itu baru SMA. Belajar Al-Quran pada saat kuliah S1 ya. Tidak hanya Al-Quran, saya di S1 saya juga belajar bahasa Arab, saya coba ya, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar hadis dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada waktu yang terlambat ya. Alhamdulillah sekarang ya sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu ya saya belajar dan sekarang masih tetap belajar gitu ya. Ya. Sekarang belum kepala 4 ini ya. Saya masih usia 39 nih, Pak Riyadi. Masih muda sekali. Muda sekali udah profesor. Alhamdulillah. Nanti saya akan cerita di akhir nanti ya terkait dengan pengalaman saya. Baik, izin saya share screen. Mungkin sudah terlihat. Oke, ya terlihat sekarang. Baik, saya akan mencoba ya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peran ilmuwan Islam. Yang tentu saja nanti banyak hal-hal yang saya akan gabungkan ya. Mungkin pertama-tama saya akan bahas tentang peranan Islam atau sejarah historis
dari Islam itu sendiri, dan kemudian nanti akan ada kontribusi-kontribusi yang secara global gitu ya, tidak hanya Islam tapi peran dari fase-fase berikutnya secara global, baik mulai dari awal sampai saat ini. Mungkin saya mohon izin untuk menyampaikan CV singkat. Saya S1 di alumni Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada di tahun 2005, kemudian lulus di Chemical Engineering King Saud University di tahun 2010, kemudian S3 di universitas yang sama. Kemudian bidang penelitian saya banyak ke katalisis, bioteknologi, proses biodiesel maupun kinetik dan modeling. Dan amanah yang saya emban saat ini sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, kemudian Kepala Bidang Riset dan Teknologi di KIPMI. KIPMI adalah Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia. Masya Allah. Ya. Banyak belum tahu nih ya, dari 2015 sampai sekarang, dan juga Editor in Chief di Communication in Science and Technology, terindeks Scopus sejak 2020. Wah. Baru 3 tahun kita sudah disetujui oleh Scopus untuk terindeksasi. Dan saya juga Advisory Editor Board di Helion, Scopus Q1, publishernya adalah Elsevier. Dan saya juga diamani sebagai direktur atau mudir atau pimpinan pondok pesantren di Mahat Bakah yang mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA yang berbasis tahfidzul Quran, yang dulu waktu saya menjabat mungkin baru belasan siswa di tahun 2015, berdiri tahun 2014, saya ditunjuk 2015 sebagai pimpinan, kemudian sampai sekarang alhamdulillah sudah 800 siswa. Dan kita coba itu ya, konsep basis tahfidzul Quran itu dari jenjang TK sampai SMA itu bisa khatam 30 juz. Alhamdulillah sekarang sudah 20-an lebih santri sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dan saya juga diamani sebagai pembina Yayasan Pendidikan KIPMI untuk membangun kampus KIPMI atau KIPMI Tech. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Kemudian saya juga diamanahi sebagai reviewer program kompetisi Kampus Merdeka atau programnya Mas Menteri ya, program MBKM ya, pembelajaran Kampus Merdeka, tapi ini program hibah miliaran perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Juga diamanai sebagai reviewer akreditasi jurnal nasional Kemdikbudristek, dan di Kementerian Keuangan saya ditunjuk juga sebagai interviewer beasiswa LPDP. Nanti kalau ada mahasiswa dari Untan yang ingin lanjut S2, S3 ya, dari dalam maupun luar negeri dengan kampus-kampus top, bisa nanti sharing, saya bantu ya bagaimana menyiapkan itu semua untuk bisa ditembus ya. Kemudian juga hibah penelitian di LPDP dari 2016 sampai sekarang. Kontribusi ilmiah lebih dari 56 publikasi, ada 7 paten, kemudian 15 penelitian dalam 5 tahun terakhir, termasuk kolaborasi dengan Jepang dan World Class Research yang kami lakukan 3 tahun ini. Kemudian mereview lebih dari 100 artikel internasional dari publisher ternama, Elsevier, kemudian Wiley, Springer, dan sebagainya, baik di US, UK, Jerman, dan sebagainya. Dan terakhir dapat anugerah hak kekayaan intelektual produktif dan berkualitas dari Kemenristek BRIN tahun 2020 atas pengelolaan CST atau jurnal kami yang 3 tahun sudah terindeks Scopus. Ini yang akan kami sampaikan, timeline perkembangan IPTEK, kemudian metode pendidikan dan penelitian zaman modern kontemporer, kemudian konsep pengembangan IPTEK kontemporer, kemudian kontribusi Islam dalam IPTEK, kemudian perkembangan riset ya di Indonesia, dan juga bekal ilmuwan Muslim. Baik, saya akan bahas pertama tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin dari sini kita akan melihat peta kekuatan politik ataupun ilmu pengetahuan sebelum peradaban Islam. Kalau kita lihat di sisi kiri di sini, kita akan dapatkan 2 peta kekuatan kekaisaran pada saat itu ya, kekaisaran Romawi maupun kekaisaran Persia, yang mana pada saat itu Jazirah Arab ini masih dipandang sebelah mata ya, ya terkesan kolot di mata mereka. Ya, kekuatan besar ini ya jauh di atas bangsa Jazirah Arab pada saat itu. Kalau kita lihat
Kekaisaran Romawi itu mencakup ya baik itu Turki, Greece, Rumania, Italia, sebagian Syria, kalau termasuk Mesir gitu ya. Kalau Persia itu mencakup sebagian Syria, Irak, Iran, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan dan seterusnya. Nah, dari situ setelah adanya pertumbuhan peradaban Islam, maka peta kekuatan politik akan berubah. Nanti akan saya jelaskan dalam diagram seperti ini. Nah, ini timeline perkembangan ilmu pengetahuan ya, mulai dari Yunani dari 15 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Ya, perkembangan yang sangat panjang sekali, sekitar 20 abad ya. Dan pengaruh ini dengan yang panjang ini maka diputus dengan dominasi peradaban Islam sejak tahun 6 Masehi sampai 12 Masehi atau sekitar 6 abad. Kemudian ada masa peralihan 12 sampai 17, saya akan jelaskan nanti, modern 17 sampai 19 dan kontemporer 19 dan sampai sekarang. Apa maksudnya di Yunani dan pengaruhnya? Ini terbagi menjadi 3. Pra-Yunani ya dari 15 sampai 17 sebelum Masehi, kemudian Yunani kuno dari 7 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi, dan kemudian pertengahan dari 2 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Yang mana perkembangan ilmu pengetahuan ini dengan pembagian beberapa fase ini membentang dengan kurun waktu yang sangat lama ini, maka pada masa ini Yunani memiliki perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat terkenal ya, bahkan muncul filosofi-filosofi yang terkenal seperti Thales, Pythagoras, Socrates, kemudian Plato, Aristoteles dan lain sebagainya ya. Pada zaman ini pengaruh ide dan pendapat secara bebas dengan filosofi yang kuat itu sangat masif sekali berkembang. Mereka sudah bisa mengembangkan kemampuan menulis, ya, kemampuan berhitung, bahkan menyusun kalender, perbintangan, yang memprediksi peristiwa-peristiwa seperti gerhana dan lain sebagainya. Dan kemudian peradaban Islam ya mulai memasuki ya masa kenabian, ya diutusnya Nabi Muhammad SAW yang mengubah bangsa Arab dari bangsa jahiliyah menuju bangsa yang mendapatkan hidayah, menuju masa keemasan yang pada masa itu tidak lagi dipandang sebelah mata, yang mana mereka menjadi salah satu superpower ya selain kedibdayaan Romawi dan Persia. Karena Islam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai literasi ya, sebagaimana ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini. Artinya apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca, artinya apa? Mencerdaskan orang-orang bangsa Arab bahwasanya mereka juga harus menjadi orang-orang yang terpelajar, ya. Dan masa kenabian ini menjadi semakin luas, semakin kuat, powerful, ya, di mana bangsa Arab menjadi disatukan, menjadi terhormat, sehingga dengan dilanjutkannya pada masa khalifah pun, ya, dengan dilanjutkan masa khalifah pun, umat Islam mampu memperluas dan menaklukkan daerah-daerah kekaisaran Persia, ya, sebagian Romawi, baik itu Mesir, ya, juga dengan penyebaran dakwah Islam dan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan masa Bani Umayyah, yang mana masa Bani Umayyah ini melakukan ekspansi yang lebih luas lagi, meliputi Persia, Romawi, bahkan Andalusia. Dan terakhir, kemudian pada masa Abbasiyah dengan perpindahan ibu kota di posisi Baghdad, ya, Baghdad atau sekarang Irak ya tepatnya. Maka pengaruh Islam dari asli Arab ini semakin berkurang gitu ya, berkurang. Kenapa? Karena di situ lebih dekat ke bekas kekaisaran Persia. Sehingga apa? Salah satu implikasinya juga ada banyak terjemahan buku-buku, yang mana terjemahan buku dari pusat perkembangan sebelumnya adalah Yunani, yaitu Kekaisaran Romawi dan juga bangsa Persia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Arab,
sehingga menjadikan pesatnya ilmu pengetahuan di masa itu. Ya, dari 1950 sampai 1258 ini kan sekitar 5 abad gitu ya. Nah, meskipun pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjadi pusat dan sentral ya perkembangan iptek serta munculnya ilmuwan yang top, yang hebat, tetapi debatable ya, debatable dalam artian begini ya, ada sisi aspek dalam sejarah ada yang mengatakan itu aspek positif, itu juga ada aspek negatif. Kenapa? Karena dari sisi aspek positif maupun negatif tersebut ada peran serta filosof-filosof Yunani, pemikiran-pemikiran yang masuk. Ya, baik itu mempengaruhi ilmu pengetahuan maupun mempengaruhi secara teologi, ya, akidah Islam maupun berbagai sekte Islam bermunculan di situ. Ya, sehingga tidak terkontrol ya, terjadi gesekan-gesekan, perbedaan, perperangan dan seterusnya. Namun itu hal yang biasa ya dalam Islam, perkembangan dan apalagi teknologi. Namun mau tidak mau ya, kita harus akui ya, terjadinya pada masa itu adalah masa keemasan ilmu pengetahuan teknologi. Bahkan sampai dikatakan masa Golden Age of Islamic Intellectual. Masa keemasan, masa kejayaan Islam secara intelektual dan diakui oleh seluruh dunia. Ya, bayangkan diakui oleh seluruh dunia. Seperti dasar-dasar ilmu matematika, astronomi, ya, kedokteran, kimia, fisika dan lain sebagainya. Nah, dengan ilmuannya seperti Al-Khwarizmi, Ibn Sina, ya, Ibn Khaldun, Al-Jazari, Ibn Hitam, kemudian Al-Kindi dan lain sebagainya. Ya, dan ini diakui oleh seluruh dunia. Dan sampai sekarang literatur masih menyebutkan peran serta mereka, dan bahkan ilmu pengetahuan setelahnya itu sangat menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat pada masa setelahnya dan sampai sekarang ini. Kemudian masa kemasan iptek ini yang sudah dibangun 5 abad harus dimusnahkan dalam waktu 1 bulan oleh bangsa Mongol dengan pembantaian ratusan ribu umat Islam, bahkan sampai dicatat sekitar 1 juta umat Islam meninggal, ya. Dan bahkan penghancuran perpustakaan terbesar di seluruh dunia, yaitu Baitul Hikmah. Dan dengan meninggalnya banyak kaum muslimin, hancurnya kota Baghdad, perpustakaan dihancurkan, maka hancurlah ilmu pengetahuan teknologi di seluruh dunia, sehingga umat Islam tidak lagi menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian kita beranjak kepada masa peralihan 12 Masehi sampai 17 Masehi. Masa peralihan tersebut tentu saja terjadi krisis. Ya, kiblatnya adalah umat Islam ya. Pada saat itu sudah dilumpuhkan istilahnya ya. Kemudian adanya masa peralihan, bahkan dengan terjadinya krisis ya. Masa krisis ini, pertengahan ini, selama kurang lebih 2 abad ini, universitas yang dibangun oleh umat Islam di Eropa, yaitu Universitas Cordova, itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya, karena sudah tidak ada lagi pengaruhnya umat Islam. Kemudian timbulnya masa berikutnya, Renaissance, ya, selama 3 abad, yang mana pada masa ini adalah masa kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh orang-orang Barat. Ya, dengan diterjemahkannya literatur Arab yang masih tersisa di perpustakaan itu ya, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ya, ini upaya mereka ya, untuk membangkitkan ilmu pengetahuan yang sudah musnah gitu ya. Ya, tentu saja pada saat itu kan meskipun luluh lantak perpustakaan, tapi jejak-jejak masih ada gitu ya. Tapi yang namanya sudah musnah, otomatis eksperimen laboratorium yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan top tersebut sudah musnah juga ya. Artinya tinggal literatur literasi yang masih minim ya, itu yang harus diterjemahkan dan diselamatkan oleh orang-orang Barat. Sehingga pada masa Renaissance maupun masa modern itu muncullah ilmuwan-ilmuwan terkenal Barat ya. Ilmuwan terkenal Barat itu muncul, dan inilah awal revolusi industri. Ya, begitu banyak ilmuwan kalau kita baca ya, pada saat itu. Kemudian masuklah industri 1.0 pada abad 18-19 pada saat ditemukannya mesin uap oleh James Watt, yang mana industri sudah mulai berbasis steam ya, berbasis steam, digerakkan oleh steam,
kemudian bisa memproduksi berbagai macam produksi pada zaman itu. Kemudian masuklah masa kontemporer. Ini masa modern, ya, hanya 2 abad, akan tetapi memberikan kebangkitan yang luar biasa ilmu pengetahuan teknologi di dunia. Kemudian masa kontemporer ini masuki di awal 1900-an, ya, atau akhir dari 1800, yang mana pada zaman itu muncul ilmuwan terkenal Thomas Alva Edison dengan ratusan paten, dengan begitu banyak inovasi yang beliau berikan, termasuk listrik arus DC, ya, listrik arus DC yang memberikan kontribusi industri 2.0 yang berbasis steam, kemudian sekarang berubah menjadi berbasis listrik. Dan muncul juga ilmuwan terkenal Tesla, ya, 2 ilmuwan ini berselisih pendapat, ya. Tesla ini mengembangkan arus AC, Thomas Alva Edison mengembangkan arus DC. AC sekarang lebih berkembang, ya, sebagaimana kita manfaatkan pada saat ini listrik yang ada sekarang. Ya. Kemudian muncullah industri 3.0, ya, tahun 1970-an. Ya, muncul computerized atau komputerisasi, ya, pada tahun itu, perkembangan yang sangat pesat seperti Microsoft dan lain sebagainya. Dan di tahun 2011, ya, industri 4.0 mulai menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, cyber physical system ataupun sistem otomasi. Dan ini pengaruhnya sangat masif yang kita terima, ya, dari perkembangan industri 2.0, 3.0, 4.0 sampai saat ini. Bahkan di Jepang sendiri membuat sebuah society 5.0, ya, untuk mengendalikan industri 4.0 ini yang berbasis otomatisasi agar kita ini tidak dikendalikan oleh robot, gitu, ya. Artinya kita perlu ada pengaturan, jangan sampai kita mengembangkan sistem teknologi akan tetapi teknologi tersebut memberikan mudarat kepada kita. Nah, secara umum begini, ya, artinya sejarah panjang dari 1200 sampai sekarang tahun 2021 ini kita terputus. Semua dikuasai oleh Barat sekarang. Mau tidak mau, sistem pendidikan penelitian itu mengacu kepada modern maupun kontemporer. Sekarang bagaimana metode yang sekarang kita lakukan? Ya, kalau kita bandingkan, ya, metode kuno, ya, dengan metode modern kontemporer, ya, untuk metodologi pendidikan maupun penelitian. Ya, kita akan lihat nih. Pada zaman kuno dibandingkan zaman sekarang, ya, sama-sama ada hal trial error. Ya, sebagai contoh nih. Cuman zaman kuno itu trial error itu tidak terarah. Ya. Kalau sekarang trial error itu terarah. Karena apa? Kita bisa menetapkan hipotesa. Hipotesa dari mana? Dari penelitian-penelitian orang lakukan sebelumnya. Penelitian orang lakukan sebelumnya sekarang terpublikasikan secara masif, kita bisa baca. Ya. Kalau dulu enggak, sebagai contoh gini, ya. Misalnya dulu ada sejarah pakaian manusia itu dari kulit. Ya, dari kulit hewan. Kalau sekarang kan dari kain, ya, kemudian dari polimer. Namun pada saat awal kulit hewan hanya melalui proses penjemuran. Hasilnya apa? Baju yang kaku, kemudian keras, kemudian mudah membusuk. Ya, kemudian dilakukan penelitian yang panjang lama, ya, beberapa sebelum Masehi, kemudian dilakukan trial, mereka coba-coba, maka dilakukan penyamakan kulit dengan secara fisik, ya, mulai asap, kemudian minyak, ekstrak kulit, kayu, dan lain sebagainya. Sampai di masa modern ini berkembang sangat pesat sekali, cepat sekali, ya, dengan teknologi mesin, listrik, dan senyawa tawas maupun garam krom. Nah, ini yang sebagai contoh, gitu, ya, bandingan antara kuno dan modern. Dan juga kalau dari sisi pengalaman, dulu pengalaman hanya bersifat lokal, ya, dominasi oleh individu-individu. Bisa jadi di Yunani seperti ini perkembangan, di Cina beda lagi, ya, dan tidak ada komunikasi di antara mereka. Tapi kalau sekarang enggak, global experience, individu kurang tapi kolektif lebih besar. Dan dulu, ya, insting ada, gitu, ya, pendekatan insting naluri, ya. Sekarang juga ada, tapi instingnya kalau sekarang lebih scientific approach, pendekatan yang lebih scientific. Ya, kita tidak hanya insting, oh ini harusnya begini-begini, ya, tapi pendekatan dengan hipotesa dan sebagainya itu lebih dominan. Zaman dulu, ya, tentu saja non-integrated invention, tidak ada integrasi antara penemu yang satu dengan penemu yang lain.
Kalau sekarang ada integrasi dan semua akan saling berkolaborasi, semua bisa membaca, ya paten sekarang bisa dibaca dengan bebas, ya penemuan-penemuan bisa dibaca dengan bebas, sehingga apa perkembangan itu sangat cepat. Coba bayangkan di awal tahun 2000 itu kita punya HP, ya punya HP itu semakin kecil semakin bagus. Dulu HP-nya besar-besar, itu cuma bisa untuk nelpon dan bisa untuk SMS. Nah itu berusaha untuk mengecilkan HP, tapi sekarang kebalik, ya zaman HP tahun 2019 sudah 2009 2008 itu HP sudah bisa untuk internetan, ya bisa untuk video call, bisa untuk voice, ya untuk berbagai macam, ya bahkan sekarang HP lebih besarkan, ya dibesarkan dari kecil menjadi besar lagi, ya itu perkembangan yang sangat cepat. Dulu perkembangan sangat lambat sekali. Kemudian tidak hanya itu, pengaruhnya di zaman kontemporer ini adalah di dunia pendidikan. Kita tidak menyadari bahwasannya konsep pendidikan dari SD, SMP, SMA 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, sampai universitas S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun. Itu semua adalah konsep yang dibangun oleh orang-orang barat dengan fase kontemporer, modern dan kontemporer. Ya, mau tidak mau kita akui. Dan mereka, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah sebuah lingkaran. Ya, sebuah lingkaran. Yang kalau kita bayangkan, lingkaran ini adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Mungkin kita lahir tidak punya ilmu, kemudian kita belajar. Masuk ke SD kita mendapatkan semua bidang ilmu. Matematika ada, bahasa ada, sosial ada, kemudian komunikasi ada. Kalau kita dapatkan nilai-nilai Islam juga ada, ya. Kemudian di jenjang SMP, SMA juga ada. Semua ilmu lini itu dapat, ya. Semua dapat. Kemudian barulah kita masuk S1. Nah, kalau sudah masuk S1 ini mulai kita mengarah ke suatu bidang tertentu. Misalnya kalau teknik, ya teknik apa? Teknik sipil, ya teknik kimia, atau teknik apa? Sudah fokus ke bidang tertentu. Kita nggak mengambil semuanya lagi, ya kan? Kemudian untuk master kita lebih khusus lagi. Kalau teknik kimia apa? Bidangnya apa? Misalnya energi terbarukan. Oke, fokus di situ. Dia melakukan penelitian-penelitian di sana. Kemudian jenjang doktor. Penelitian energi terbarukan basisnya apa? Memproduksi apa? Biodiesel misalnya, dari apa? Nah, kemudian itulah spesifik yang dia miliki atau kekhususan keilmuan yang dia miliki. Nah, dari sinilah keilmuan-keilmuan tersebut dia selesaikan jenjang PhD. Kalau dia sudah lulus PhD akan ada muncul sebuah tonjolan. Ingat tadi ya, lingkaran ini adalah ilmu pengetahuan yang ada di dunia, ya, lingkaran. Kemudian kalau ada seseorang yang menyelesaikan sebuah program doktor, dia akan mendapatkan sebuah tonjolan yang sedikit ini. Tonjolan inilah yang namanya inovasi, invention atau temuan. Yang mana temuan ini berbeda dengan yang lainnya, ilmu baru. Ya, kalau kita perbesar itu adalah sebuah tonjolan yang berbeda dengan yang lainnya. Cuman ingat ya, meskipun ada sesuatu temuan yang kita miliki, kalau kita perkecil, temuan ini adalah sesuatu yang kecil. Ibarat ilmu padi, ya harusnya orang semakin tinggi ilmunya semakin merunduk, ya bukan semakin sombong, karena ilmunya sedikit, cuman kecil setitik dibanding ilmu pengetahuan yang luas banyak sekali. Ya, ini konsep pendidikan yang terjadi saat ini. Kalau kita bedakan antara saintis dan engineer, ya saintis oke. Sekarang banyak didominasi oleh penelitian ini. Ya, untuk mengembangkan teknologi sekarang banyak didukung oleh saintis maupun engineer. Ya, baik nanti saya akan jelaskan penelitian dasar, penelitian terapan maupun development dan seterusnya. Kemudian saintis biasanya ilmuwan-ilmuwan itu, ya makanya saya mungkin sharing aja ya. Kita mungkin di Indonesia, negara berkembang, itu mungkin banyak mahasiswa tertarik untuk masuk di kedokteran, ya di teknik. Kenapa? Yang penting bisa masuk, kemudian setelah selesai bisa bekerja, ya kan? Tetapi di negara maju sebaliknya. Ya, di negara maju sebaliknya. Orang-orang jenius, orang-orang pintar itu mereka banyak memilih untuk sebagai ilmuwan, saintis di MIPA. Ya, kenapa? Karena itulah mereka harus mengembangkan fundamental keilmuan untuk menemukan hal-hal yang baru. Temuan-temuan hal yang baru, sehingga kebenaran itu dicunjung, kemudian mereka bisa menjawab mengapa itu didapatkan, kemudian keinginan tahu itu bisa diwujudkan. Berbeda dengan engineer.
Ya, kalau ilmuwan dari MIPA, basic science, itu mereka mendapatkan temuan, tapi engineer tidak. Ya, engineer melihat apakah temuan ini bisa dilakukan untuk manfaat umat manusia. Temuan tersebut mungkin novelty, gitu ya, sesuatu yang baru. Tapi apabila tidak bisa dimanfaatkan, ya maka tidak bisa, ya, tidak bisa kita terapkan, maka belum tentu itu bermanfaat bagi umat. Ya, jadi kalau saintis bisa mengatakan mengapa, ya, mempertanyakan kemudian dijawab, tapi kalau engineer bagaimana itu bisa diimplementasikan di skala besar, skala industri, bisa bermanfaat bagi manusia. Ya. Kemudian kalau ilmuwan itu cenderung keinginan pengetahuan, kemudian kalau engineer lebih kepada kebutuhan. Oke, temuan itu bagus, novelty, tapi bermanfaat nggak sih? Ya nggak. Handphone ya kita buat bermanfaat nggak? Ya bermanfaat. Ya ada hal-hal yang mungkin diproduksi yang tidak bermanfaat, meskipun temuan itu adalah temuan yang baru ya yang dilakukan oleh para ilmuwan. Makanya kombinasi di antara dua ini harus dilakukan oleh negara-negara yang ingin mengembangkan teknologinya. Ya, baik negara berkembang maupun negara maju. Kalau kita lihat di sini ya, perkembangan revolusi industri yang sudah saya jelaskan ya, mulai dari industri 1.0, mesin uapnya, kemudian 2.0, kemudian dengan listriknya, kemudian 3.0 dengan komputerisasi, dan 4.0 dengan digitalisasi berbasis teknologi informasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan pengembangan iptek kontemporer. Kalau kita lihat di sini ya, penelitian yang dilakukan itu adalah basisnya mulai dari basic research. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan applied research. Basic research orang-orang ilmuwan dasar gitu ya. Kemudian applied research untuk dikembangkan, bisa nggak secara besar. Kemudian development, pengembangan yang lebih besar lagi. Kemudian kalau bisa dilakukan, pilot plan dan seterusnya, barulah commercialization. Iya. Ada mitos dalam ilmu pengetahuan ya, innovation is a linear process. Inovasi untuk bisa mewujudkan itu sebuah komersial, ya bisa mendapatkan laptop yang canggih, kemudian HP yang luar biasa, itu adalah mulai dari penelitian secara basic, kemudian applied research, kemudian development, baru komersialisasi. Tapi tidak, itu mitos yang keliru, karena secara realnya innovation is a complex process. Inovasi adalah sebuah proses yang kompleks. Terkadang itu ada overlap antara basic dan applied research. Terkadang langsung orang masuk applied research langsung bisa dikomersialisasi. Terkadang basic research langsung dikomersialisasi. Dan juga prosesnya itu tidak hanya bergantung kepada sekelompok universitas atau ilmuwan, tapi juga berbagai penelitian-penelitian independen. Ya. Juga banyak hasil yang tidak diharapkan. Ya, terkadang kita menghasilkan basic research yang bagus, applied research yang bagus, ternyata development-nya tidak sesuai. Ya, secara engineer tidak masuk akal, tidak reliable. Ya, sehingga tidak bisa dikomersialisasi. Sehingga apa? Sebuah teknologi itu memerlukan sebuah satu kesatuan dari mulai dari basic, applied, development, commercialization. Coba kita lihat di sini ya. Dari 100% penelitian yang ada di dunia, hanya 18% itu menghasilkan new product. Dari 18% ini, ya dari 18% ini hanya 9% yang siap untuk startup. Dari 9% ini hanya 2% yang mendapatkan paten. Sisanya adalah kegagalan. Bayangkan 2% paten ini hanya kurang dari 10% itu bisa dikomersialisasi. Jadi panjang dan butuh energi, effort, biaya, waktu yang luar biasa untuk bisa menghasilkan komersialisasi sehingga pengembangan industri teknologi itu maju pesat. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita punya penelitian itu pasti ada dua hal, original atau novelty. Apa bedanya? Original itu belum dilakukan orang, tetapi yang kita lakukan itu mirip. Contoh misalnya, kalau di sini ada orang-orang dari kimia ya, kalau misalnya kita ingin mengekstrak daun
daun sirih misalnya. Maka ini sudah dilakukan orang. Nah, oke, dengan metode yang sama saya ingin mengekstrak daun mangga. Nah, inilah yang namanya original. Belum dilakukan orang. Ekstrak daun mangga tapi menggunakan metode yang sama dengan solvent yang sama, maka itu namanya original. Belum dilakukan tapi metodenya sama. Beda dengan novelty. Novelty ada suatu metode yang baru, ya, suatu metode yang baru dan belum dilakukan orang meskipun bahan bakunya adalah sama. Nah, sehingga apa? Novelty ini bisa kita lakukan paten. Ya, tapi original itu tidak bisa kita lakukan paten. Kenapa? Ya kita cuman mencontoh orang lain yang metodenya sama. Ya, namun yang bisa kita patenkan itu ternyata untuk menghasilkan sebuah inovasi itu hanya kurang dari 10%. Sehingga apa? Kita ada gap di sini yang besar yang harus kita lakukan. Dan Indonesia sekarang fasenya, peneliti-peneliti Indonesia, ya kalian nanti pada saat nanti sudah selesai S1 melanjutkan S2, baik itu masuk sebagai dosen maupun dari BPPT sekarang sudah lebur ke BRIN gitu ya. Penelitian-penelitian itu maka perlu kajian yang sangat panjang ya untuk menghasilkan sebuah inovasi. Ya, kalau kita lihat dari penemuan invention, kemudian untuk tahap commercialization itulah namanya inovasi. Ya, jadi alurnya sangat panjang. Dan kita perlu tahu juga apa itu teknologi. Ya, kalau dalam bahasa KBBI, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ya, untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, ya, juga keseluruhan sarana untuk mendukung memproduksi barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ingat ini ya, intinya ini bermanfaat bagi manusia, kehidupan manusia. Ya, sehingga apa cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan untuk penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Ya. Dan ada istilah dalam penelitian dalam Indonesia ini baru akhir 2016-17 ya. Bahkan di Amerika itu sudah sejak tahun 1980-an sudah menerapkan TKT ya, tingkat ketersiapan teknologi dibagi dalam 1 sampai 9 ya. Sebagai contoh ini ya. Sejak tahun 80 ini sudah mulai dikembangkan penelitian dasar ya, TKT 1 namanya. Kalau di sana namanya di NASA Technology Readiness Level ya. Tahun 80 ini bagaimana berusaha untuk membuat mesin jet gitu ya, mesin jet dengan tahapan desain ya, kemudian dikaji bagaimana alur distribusi energi dan seterusnya. Kemudian ditingkatkan 10 tahun kemudian baru masuk level ketiga, TKT 3. Kemudian baru masuk ke applied. Ini basic ya, 1 sampai 3 ini basic research yang saya jelaskan tadi. 4, 5 ini masuk ke applied research, baru bisa diaplikasikan, baru bisa didesain, baru bisa diuji. Ya, setelah 4 sampai 5 ya, ini TKT-nya maksudnya baru applied research, baru ke development, pengembangan. Ya, TKT 6 ya, 7 pengembangan sampai baru bisa dikomersialisasikan di tahun 2005. Bayangkan 25 tahun ya untuk mencapai tahap komersialisasi. Ya, ini mungkin saya skip saja. Ini dalam bahasa Indonesia sepertinya ya. 1, 2, 3 ini penelitian dasar, ini penelitian terapan, dan ini pengembangan yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, sekarang kontribusi Islam apa dalam IPTEK? Ya, kalau kita lihat, ini ada namanya peta GERD. GERD ini adalah Gross Expenditure of Research and Development. Ya, apa itu? Ini adalah sebuah biaya yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk mendanai riset dan pengembangan. Berdasarkan apa? Berdasarkan persentasenya terhadap GDP. Apa itu GDP? Yaitu Gross Domestic Product. Apa itu Gross Domestic Product? Yaitu biaya yang dibelanjakan oleh suatu negara. Indonesia anggap saja misalnya belasan ribu triliun GDP-nya. Maka kalau kita lihat Indonesia di sini terendah, paling rendah. Hanya 0,3%. Ya, mungkin sekitar 40 triliun ya untuk digunakan riset. Ya, di sini kecil sekali 40 triliun. Ini triliun ya. Triliun 40 triliun. Bandingkan semua negara yang lainnya. Jangankan mau ke US ya atau negara-negara top yang lain. Negara Saudi Arabia ya. Saudi Arabia di sini ya di atas 0,4. Meskipun mendekati 0,3 tapi mereka sudah hampir 1.000 triliun. Ya, berapa 20 kali lipat ya dari 40 triliun. Ya.
Kemudian India, meskipun besar tapi uangnya masih di bawah Saudi, ya, uangnya masih di bawah Saudi. Kemudian mana negara tetangga kita ya, Malaysia. Ini ya, Malaysia. Meskipun di atas 1,2, tapi besarannya masih di bawah Saudi nih ya, dan dia sudah di atas Indonesia. Ya, meskipun penduduk mereka sedikit ya. Kita dengan jumlah 40 triliun bagi dosen yang ada di seluruh Indonesia itu berapa? Ratusan ribu dosen ya, mahasiswanya untuk dapatkan hibah PKM itu cuman kisaran 8 juta gitu ya untuk menghasilkan sebuah novelty itu sesuatu yang ironi gitu ya. Kita mau dibandingkan dengan negara Cina sudah di angka 2000-an ya, triliun untuk pengembangan gelontor biaya penelitian. Apalagi mau bandingkan Amerika ya, sudah di atas 2,5, 5.000 lagi ya, 4.000 triliun. Ya, apalagi Finlandia ini sudah di angka 6.000 triliun, subhanallah. Ya, ini luar biasa. Kita mau legit sampai ke sini ya harus ada butuh dukungan dari pemerintah. Coba kita lihat GERD di Amerika. Ya. Apa yang uang untuk mereka kembangkan? Ya, apa yang uang untuk mereka kembangkan selain GERD? Oke, mereka kembangkan untuk uang GDP mereka itu adalah untuk pengembangan national defense. Ya, pengembangan pertahanan. Ya. Oke lah, itu sesuatu yang mereka canangkan. Tapi kalau kita lihat di GERD yang mereka alokasikan anggaran, penelitian yang mereka fokuskan, itu yang paling banyak adalah kesehatan. Ya. Makanya mereka bisa tangguh sekarang bisa membuat vaksin-vaksin canggih gitu ya. Wajar ya, biaya kesehatan mereka untuk penelitian banyak. Kemudian space, antariksa ya, dengan NASA-nya ya, ini luar biasa, mereka banyak juga. Kemudian general science, kemudian energi juga besar, agriculture, natural research, dan other ini bagian kecil dari penelitian sosial mungkin gitu ya, ekonomi, bisnis. Coba nanti kita bandingkan dengan Indonesia ya. Ini kecil sekali ya dibandingkan yang lain. Itulah negara maju. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya, basic research ya, pembagiannya ya, applied research, development, mereka bagi ke dalam ini. Ya, TKT 1 sampai 3 tadi yang saya bilang, kemudian 4 sampai 6, 4 sampai 5, 4 5 6, sini 7 8 9. Dan kalau kita lihat ini, ada sebuah kontribusi yang nyata. Ingat ya, tidak hanya dari pemerintah. Federal ini maksudnya pemerintah ya. Ingat, pemerintah ada, dari bisnis ada, industri bisnis, CV-CV, PT-PT, perusahaan-perusahaan itu ikut memberikan sebuah dukungan kontribusi untuk melakukan penelitian. Baik penelitian dasar, ya, ini total ya. Baik penelitian dasar, ya, penelitian applied, maupun pebisnis berani untuk menginvestasikan untuk development. Kenapa? Sebentar lagi kalau sudah masuk development akan dikomersialisasi. Otomatis orang-orang bisnis akan banyak nih memberikan kontribusi untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, ya kan? Totalnya begini ya, bisnis itu akan banyak memberikan pendanaan, pemerintah lumayan, ya, universitas ada, dan yang lainnya. Kalau kita bandingkan kontribusi ilmuwan Muslim zaman kontemporer itu hanya ada 12 yang mendapatkan peraih Nobel. Coba, dari 12 dibandingkan 800 yang mendapatkan peraih Nobel, ya, berarti sekitar 1,4%. Dari yang 12 ini, itu pun ya mayoritas adalah Nobel perdamaian, 7 orang. Kemudian Nobel literasi, ya, hanya 2 orang peraih Nobel kimia dan 1 orang fisika, baik dari Mesir, Pakistan, Turki, Iran, Bangladesh, dan seterusnya. Ya. Kalau kualitas pendidikan, top Indonesia, ITB, UI, UGM, ya, ranking dunianya itu masih kalah dengan Saudi Arabia, ya, karena dukungan finansial mereka besar ya. King Abdul Aziz 72 masuk 100 besar, ini di bawah 200, 120, 173, King Saud 223. Ini 4 top ini masih di atas ranking 3 top Indonesia. Kemudian Malaysia sudah tembus di bawah 100 ya, dan beberapa top lainnya. Ya, maka ini menjadi motivasi bagi kita ya. Kita harus bisa menyaingi mereka. Bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi ini menjadi negara maju sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata.
Ini perkembangan riset di Indonesia ya, dengan berbagai macam penelitiannya. Namun secara pendanaan itu masih banyak di sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Coba tadi untuk menjadikan bangsa itu maju, sebenarnya harusnya yang diperfokuskan adalah ini, ya kan, teknologi informasi, ya kan, kemudian kesehatan, obat-obatan, kemudian pangan dan pertanian, ya, bukan di sosial budaya. Tapi ya itulah fakta di Indonesia ya, kebalik. Ya, termasuk gini ya, penelitian kita harusnya lebih banyak ke sini, development, untuk bisa komersialisasi industri. Tapi faktanya itu masih banyak di basic research, penelitian dasar, ya terapan ya lumayan lah ya. Tapi harusnya banyak di sini. Ya bagaimana kita mau tembus ke negara maju. Output riset juga seperti ini ya. Kita baru mulai masif ini di 2 tahun terakhir, mengalahkan Malaysia dalam sisi kuantitatif. Tapi ingat, perlu dicatat, jumlah Indonesia ini kan ratusan juta dibandingkan jumlah Malaysia. Berapa kali lipat ya. Kita dari segi kuantitas ya menang sedikit lah, tapi dari segi kualitas kita kalah masih. Ya, masih kalah kita sama Malaysia. Jumlah peneliti mereka masih sedikit dibanding kita, cuma melampaui kualitasnya dibanding Indonesia. Nah ini jadi PR kita ya, PR kita bersama ya. Jadi rekan-rekan, adik-adik nanti harus bisa mendukung ya penelitian-penelitian di universitas kita. Nah, sekarang kita sudah ketinggalan. Ya, kita sudah ketinggalan. Cuman ketinggalan dari sisi infrastruktur, ketinggalan dari sisi pendanaan, bukan berarti kita tidak mampu menyaingi mereka. Ingat ya, bukan berarti kita tidak menyaingi mereka. Maka bagaimana langkah kita? Maka kita sebagai umat Islam, ya sebagai seorang Muslim, kita harus memiliki sebuah bekal ilmuwan yang menjadi karakteristik kita. Ya. Apa bekal penting ilmuwan itu? Sehingga kita mampu membangkitkan kejayaan Islam pada masa-masa awal. Yang pertama adalah sebuah integritas dan komitmen. Integritas dan komitmen. Ingat ini. Integritas dan komitmen ini adalah sebuah nilai-nilai yang bisa dinilai oleh orang lain berupa aspek kejujuran, ketulusan hati, kebenaran, yang mana dalam Islam ini dinamakan dengan amanah. Ingat ya, komitmen secara umum ini di dalam Islam dinamakan amanah. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, itu antu'addul amanah ila ahliha, yaitu agar kalian menunaikan amanah kepada antamurumul amanah ila ahliha, agar kalian menunaikan amanah kepada orang yang bisa menjalankan amanah tersebut. Rasulullah juga bersabda, adil amanati ila man i'tamana, tunaikan amanah kepada orang yang berhak untuk mendapatkan amanah tersebut. Ini adalah perintah-perintah agar seseorang itu sebagai orang ilmuwan, sebagai seorang muslim, ya baik itu sebagai seorang ilmuwan, baik itu sebagai mahasiswa, baik itu sebagai pelajar, baik itu sebagai dosen, baik itu sebagai pegawai, mereka harus memiliki bekal amanah. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi adalah sebuah profesional, sebuah keahlian yang kita miliki. Mungkin kita ada adik-adik yang memiliki keahlian nanti sebagai seorang engineer, ada seorang ilmuwan, ada seorang kedokteran, ya ahli gizi, kemudian ada yang juga ahli pertanian, kemudian ahli bisnis, sosial, dan itulah yang namanya kompetensi, keilmuan. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi pada saat bekerja profesional, itu bisa ditambahkan lagi keilmuan. Itulah namanya kompetensi. Dalam Islam itu namanya kekuatan. Ingat ya, dalam Islam namanya kekuatan. Dua ini, komitmen dan kompetensi, ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Dalam Islam namanya amanah dan al-qawi. Ya, saya bacakan dalam surah Al-Quran, Allah SWT berfirman, qalat ya abati istajir, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Dua orang, salah satu dari anak Nabi Yakub, ini memuji Nabi Musa, ya, di hadapan bapaknya. Wahai bapakku, tolong pekerjakan Nabi Musa itu, ya, sebagai pekerja kita untuk mengembalakan domba-domba. Kenapa? Inna khairal man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang sebaik-baik yang engkau pekerjakan itu adalah orang yang qawi dan amin. Qawi itu adalah kuat. Kuat artinya bukan diterjemahkan kekuatan fisik ya, kekuatan badan, tidak. Kekuatan qawi di situ diterjemahkan ke dalam profesional.
Kenapa Nabi Musa dikatakan profesional? Disebutkan dalam tafsir, disebutkan bahwasanya pada saat itu ya, 2 orang perempuan anak Nabi Yakub tersebut menggembalakan domba, ingin memberikan minum, yang memberikan minum dari sumur ya, tapi banyak kerumunan orang. Dia ingin terpisah, tidak mau ikhtilat, tidak mau campur baur, yang menjaga mereka, kehormatan mereka, sehingga mereka tunggu. Kemudian ada Nabi Musa melihat untuk membantu. Kemudian dengan profesionalnya dia bisa mengambil air tersebut ya, dalam hal ini bisa mengembalakan domba, dan itulah namanya qawi. Dan juga amin. Nabi Musa kenapa dikatakan amin? Disebutkan para ahli tafsir bahwasanya Nabi Musa ini adalah orang yang amanah. Kenapa? Pada saat pulang diajak menemui Nabi Yakub pada saat mengembalakan domba bersama 2 orang tadi, Nabi Musa tidak mau berjalan di belakang 2 wanita tersebut. Maunya berjalan di depan wanita tersebut. Kenapa? Pada saat itu, pada saat ada angin, maka kain yang bisa menyingkap aurat dari wanita tersebut tidak terlihat. Ini menunjukkan amanahnya Nabi Musa. Ya, dia ingin menjaga agama Nabi Musa. Ya, itulah namanya qawiyul amin. Yang kedua saya akan bawakan Allah SWT berfirman, qala al-ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik inni alaihi laqawiyyun amin. Apa kata jin ifrit kepada Nabi Sulaiman? Ini kisahnya adalah pada zaman itu ada Ratu Balqis yang sungguh angkuh, yang mereka tidak menyembah Allah, yang mana diinformasikan kepada Nabi Sulaiman. Mereka memiliki harta yang luar biasa di negeri Yaman, yang luar biasa gitu ya. Kemudian Nabi Sulaiman ini ingin memberikan pelajaran kepada Ratu Balqis. Ya, berkirim surat tapi ditolak. Akhirnya apa? Disuruh untuk datang ke Nabi Sulaiman. Kalau tidak akan dihancurkan kerajaan Ratu Balqis. Akhirnya datanglah Ratu Balqis ya. Ratu Balqis pertama dia menolak, kemudian karena diancam, kemudian dia datang menghadap Nabi Sulaiman. Dengan perjalanan yang sangat jauh ya ke daerah Syria, tempatnya Nabi Sulaiman dari Yaman. Maka diutuslah Ifrit, pasukan seluruh Nabi Sulaiman itu banyak sekali. Siapakah dari kalian yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis untuk dibawakan ke sini agar mereka terkejut dengan kekuasaan Allah? Ya, maka apa kata jin Ifrit, ya jin yang luar biasa ini ya, aku bisa mendatangkannya sebelum engkau berdiri. Ya, aku bisa mendatangkan singgasana tersebut yang sangat besar, sangat mewah, adanya pernik, berlian, emas, permata dan sebagainya dalam sebelum engkau berdiri. Apa kata Ifrit tersebut? Inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguh aku dalam perkara tersebut adalah orang yang kuat dalam artian apa? Bukan kekuatan fisik ya, akan tapi dia bisa mendatangkan dalam waktu yang sekejap. Ya, profesional. Kemudian amin. Amanah dalam artian apa? Tidak ada barang yang diambil sedikit pun berlian, ya, emas yang ada di singgasana tersebut. Nah, ini adalah konsep yang harus dimiliki oleh orang Islam. Nah, 2 konsep inilah yang harusnya kita kembangkan. Ya, sumber kompetensi, kekuatan, yaitu bakat, kecerdasan. Ya, profesional kita mungkin memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Akan tapi jangan khawatir. Ya, kita ada sebuah knowledge, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian kita juga mendapatkan keterampilan, keahlian. Ya, bakat, kecerdasan itu ada suatu ketetapan dari Allah SWT, akan tetapi knowledge, keterampilan, keahlian adalah melalui sekolah, training, yang insya Allah kalau kita rajin sungguh-sungguh, otomatis kita akan mendapatkan kekuatan yang maksimal. Dan adapun komitmen, ya tentu saja kita perlu ilmu, amal, dan dakwah dalam artian ilmu, amal, Islam, selaras. Ya, kita sebagai Muslim jangan hanya berorientasi profesional keilmuan dunia, tapi juga kita support dengan agama kita. Ya, ini jadikan manfaat yang sebesar-besarnya loh ya, dengan sahabat Quran ini membantu ya kita dalam belajar ya, dengan adanya kajian kalam ya malam minggu ini luar biasa. Ya, sehingga apa? Karena ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Menuntut ilmu apa? Ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia hanya fardhu kifayah. Nah, termasuk amal ibadah. Amal ibadah juga wajib. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kita manakah amal kita yang lebih baik, yang paling baik amalnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu.
Dan juga maksudnya dakwah di sini bukan sebagai dai gitu ya, dakwah, akan tapi kita memberikan manfaat kepada teman-teman kita ya. Ayo kita ajakkan kebaikan, ayo kita ikut hadiri kalam ya, kajian malam minggu. Ya, itu adalah sebuah inisiasi bagi kita untuk mengajak kebaikan ya, termasuk kita mengaji dan seterusnya. Sama nilai yang dihasilkan kompetensi ya. Ini 2 slide terakhir, yaitu adaptasi ya. Orang yang memiliki kompetensi yang hebat ya, Anda nanti mahasiswa akan menjadi seorang sarjana atau menjadi seorang sarjana teknik, sains maupun yang lainnya. Tentu saja kalau Anda dikatakan kompeten ya, maka Anda harus bisa beradaptasi. Kalau Anda seorang yang mahasiswa yang kompeten, maka Anda bisa beradaptasi dengan cepat. Dosennya mengajar killer, maka dia harus beradaptasi untuk bisa memahaminya. Pada saat banyak tugas-tugas di lab, di kampus, maka harus beradaptasi untuk bisa lembur. Kalau banyak rintangan ya dari kakak angkatan dengan bantuan-bantuan les-les, maka kita harus bisa beradaptasi. Ya, kalau misalnya dosennya killer, soalnya baru-baru terus ya, nggak ada soal-soal duplikat lama dari angkatan sebelumnya, ya harus beradaptasi. Bagaimana kita bisa lulus mata kuliah tersebut. Dan orang yang kompeten, nah Anda sebagai mahasiswa yang dikatakan kompeten adalah mampu memahami. Ya, mau tidak mau, otak saya kurang. Enggak. Manusia kalau sungguh-sungguh belajar, konsisten, terus-menerus, insya Allah akan berikan kemudahan. Ya. Dan pengembangan, ya dia bisa cepat berkembang. Ini mahasiswa harusnya. Ya, mahasiswa itu masa-masanya semangat, sehingga dia apapun yang baru, mereka bisa berkembang dengan cepat. Kemudian mampu memposisikan. Ya, pada saat ketemu dengan dosen dia mampu posisikan. Jangan pada saat ketemu dosen posisinya lulu gue sebagaimana sama teman-temannya, ya kan? Itulah orang yang kompeten. Harus bisa memposisikan posisinya. Kemudian time management, yaitu mengatur waktu. Artinya apa? Bukan mengatur waktu misalnya on time tepat waktu, enggak ya? Itu bagian dari amanah, ya. Kuliah tepat waktu jam 8 harus hadir tepat waktu. Enggak. Maksudnya time management ini adalah kita ada kuliah, kemudian ada aktif di BEM, kemudian ada ikut kegiatan sosial di luar, maka kita mampu untuk mengatur. Itulah namanya kompeten. Ya, bagaimana kita bisa memposisikan mengatur waktu itu? Ya itulah nilai-nilai yang kita harus kembangkan. Ya, kembangkan. Itulah tahapan di mahasiswa sekarang. Untuk menjadi mahasiswa yang kuat, yang kompeten, harus ada tahapan-tahapan itu. Dengan bergabung di BEM, pengurusan, organisasi, insya Allah itu akan menambah jam terbang kita. Dan juga cermat, ya teliti, ya jangan tergesa-gesa, terburu-buru sehingga dia tidak teliti ya. Maka itu adalah bagian dari yang dikatakan kompetennya luar biasa. Ya mungkin ya setengah di bagian yang lain tidak kompeten ya nggak masalah. Yang penting apa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang kompeten. Pada saat nanti kalian bekerja di luar, setelah lulus ingin bekerja, maka kalian harus bisa menerapkan 6 ini. Ya, mampu beradaptasi, mampu memahami, mampu mengembangkan apa yang diinginkan bos nanti, kemudian mampu memposisikan dia sebagai bawahan, mampu mengatur waktu bagaimana tugas itu diselesaikan, dan juga cermat teliti. Sehingga apa? Kesalahan yang fatal yang kita lakukan itu bisa menyebabkan kita bisa dipecat dari pekerjaan kita. Kita nggak teliti, dia nggak akan lagi mau memakai kita. Adapun sebaliknya, nilai yang amanah yang kita harus kembangkan dari agama kita. Ya kita agama Islam dari lahir nih, cuman belum bisa baca Al-Quran. Ya harus kita tumbuhkan. Ya harus kita tumbuhkan loyalitas kita, ya ketaatan. Orang yang amanah itu dia akan taat kepada dosennya. Ya suruh tugas, kerjakan tugas, kumpul tepat waktu. Nggak ada namanya kumpul telat molor. Nanti yang disalahkan dosennya. Dosennya salah. Kenapa? Waktunya terbatas, kami nggak ada waktu. Tidak ada seperti itu. Ya harus ikut aturan. Kemudian akhlak dijaga. Ya karena akhlak ini menggambarkan sebuah, karena Rasulullah bersabda, "Bu'itsu liutammima makarimil akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini jadi fundamental, fondasi agama Islam. Jangan sampai ini kan mahasiswa ini adalah bekal-bekal mudahnya disusupi teroris. Ini hati-hati loh ya, hati-hati. Kenapa? Saking semangat, otak mudah dicuci sehingga dilakukan bibit-bibit untuk hal-hal yang tidak rasional.
Ya, semakin berilmu seseorang, semakin dekat agama, harusnya mereka semakin baik akhlaknya kepada semua manusia. Ingat ya, kepada semua manusia. Tidak hanya orang Islam, tetapi orang-orang non-Muslim pun kita juga baik. Sesuai dengan batasan-batasan syar'i. Ya, sesuai dengan batasan-batasan syar'i. Jangan sampai semakin ngaji, tapi kita semakin durhaka sama orang tua. Ya. Pulang kampung, ya orang tua dibodoh-bodohin semua. Nah, ini tidak memiliki akhlak yang baik. Kemudian orang yang belajar agama juga value kejujuran, ya dia harus jujur, ya karena tingkatan jujur ini sampai disebutkan dalam an-amal minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, di atas nilai orang-orang yang syuhada. Bayangkan ya, orang yang jujur ini seperti Abu Bakar itu peringkatnya di bawah Nabi. Ya, kemudian responsible, ya, bertanggung jawab. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin apa? Pemimpin diri sendiri, mengatur waktu, disiplin, taat, ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga memiliki motivasi. Ingat ya, motivasi. Motivasi kita apa? Motivasi kita adalah motivasi untuk akhirat. Ingat ya, motivasi yang kita lakukan, belajar, ya, sebagai mahasiswa, meningkatkan kompetensi, kemudian nanti bisa bekerja, itu kita niatkan untuk bekerja. Rasulullah SAW untuk ibadah, maaf. Ya, ini penting. Kita akan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dikatakan fi sabilillah illa ujirta bih. Apa kata Rasulullah? Tidaklah la tunfiku fi sabilillah illa ujirta bih. Tidaklah kalian infakkan sebuah nafkah di dalam jalan Allah SWT kecuali akan Allah balas. Hatta laqoma, ya, yang fa'u fihi amri imra'atik, sampai suapan nasi yang kita berikan kepada istri, kepada keluarga, itu adalah sebuah ibadah. Bayangkan, suapan nasi yang hanya sesuap, ya, mungkin nanti duit yang kita cari, kalian kerja, ya, mencari dapat duit, kemudian untuk menafkahi keluarga, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Kalau kita niatkan ibadah. Sehingga Pak, itu menjadi motivasi kita. Jadi motivasi kita tidak hanya duniawi. Kompetensi, saya menjadi orang engineer yang hebat, pada saat nanti bekerja, saya mendapatkan gaji besar, ya jangan hanya mikir dunia, tapi mikirkan itu ada sebuah ibadah. Kemudian hard working, etos kerja keras. Apapun, jangan malu. Ya, waduh saya sarjana kok, susah cari kerjaan, saya nggak mau jadi kerjaan di CV, di PT perusahaan, gajinya cuma 2 juta. Jangan malu. Ya, apapun, pokoknya coba dulu, ya. Etos kerja, tunjukkan hard working kita. Ya. Tunjukkan hard working kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah melihat, ya, seorang pekerja yang memiliki kampak untuk mengampak pohon untuk mencari kayu gitu ya. Maka tangannya itu kapalan, ya, kapalan. Maka apa kata Rasulullah? Hadiyatun yuhibbullah wa rasul. Tangan ini Allah SWT dan Rasulnya cintai. Kenapa? Karena hasil kerja keras sendiri. Nggak usah malu. Ya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, nggak perlu malu. Yang penting apa? Kita bekerja. Ya, dengan penuh kesungguhan. Bayangkan ya. Coba, ini ada kisah yang sangat menarik. Ya, pada zaman dulu Imam Syafi'i pernah didatangi oleh seseorang. Ya, seseorang tersebut mengeluhkan akan kebutuhan hidupnya yang tidak cukup dengan digaji, ya, sebagai buruh suatu pekerjaan itu hanya 5 dirham sebulan, tidak cukup. Apa kata Imam Syafi'i? Kamu temui majikanmu, turunkan gajinya dari 5 dirham menjadi 4 dirham. Hah? Diturunkan? Saya nggak cukup loh. Pokoknya kerjakan. Sudah. Datangi majikan, turun dari 5 dirham jadi 4 dirham, gajinya turun. Ya. Tapi dia kerjanya sama, ya, kerja keras, sungguh-sungguh. Setelah itu apa? Dia tetap tidak mencukupi kebutuhan. Datang lagi ke Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau gitu omong lagi, turunkan dari 4 dirham menjadi 3 dirham. Turun lagi. Nggak habis pikir. Oke lah, pokoknya dia jalankan. Ternyata subhanallah, ya, dengan gaji 3 dirham, apa yang didapat? Dia mendapatkan semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Subhanallah. Ini adalah namanya keberkahan. Ingat, ini namanya
keberkahan. Apa? Kemudian dia menghadap orang tersebut, wahai Imam Syafi'i, saya subhanallah, atas karunia Allah saya dengan 3 dirham itu mencukupi. Apa kata Imam Syafi'i? Jumi'al haramu al halal liyuksirah. Sesuatu yang haram masuk kepada yang halal, 2 dirham yang haram menambahkan ke 3 dirham yang halal menjadi 5 dirham. Ini kan untuk memperbanyak gaji kita kan? Pendapatan kita. Ya enggak? Kemudian apa? Dakhal haram alal halal faba'sara. Yang haram 2 dirham ini masuk kepada yang 3 yang halal ini, maka akan menghancurkan. Kenapa dikatakan haram? Itulah keberkahan. Artinya apa? Porsi kita bekerja itu, ya, pegawai ini, itu bukan 5 dirham. Harusnya dia bekerja dengan seperti itu, sungguh-sungguh seperti itu cuma 3 dirham layaknya. Sehingga apa? Dengan kelebihan 2 dirham inilah menyebabkan tidak berkahnya uang yang dia miliki. Bagaimana? Ya bisa jadi anaknya sakit, ya kemudian nanti ada yang pecah barangnya, dia perlu apa. Ya jadi kita jangan hanya memikirkan sebuah itu adalah keuangan saja. Tetapi ingat, yang namanya keberkahan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Cukup ya, cukup bagi kita karena kita melakukan pekerjaan. Karena bisa jadi nih, kita bekerja atau kalian kuliah gitu ya, di kampus, ya komputer yang dipakai, internet digunakan untuk main game misalnya, ya kan? Ya kan, untuk bayar kuliah diklaim, oh saya sudah bayar kuliah, tapi ternyata untuk hal-hal yang tidak seperti itu. Kemudian terakhir adalah melayani sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah memberikan manfaat yang sebesar kepada yang lain. Kombinasi komitmen dan kompetensi inilah namanya intellectual capital, ilmu seorang muslim, kapasitas yang sangat kita butuhkan untuk menjadi ilmuwan yang sejati. Ya, tentu saja kita harapkan komitmen kompetensi tinggi ya. Komitmen kompetensi rendah tidak kita harapkan. Pertanyaan saya nih, ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira bagus mana? Komitmen tinggi kompetensi rendah atau komitmen rendah kompetensi tinggi? Tolong dijawab, mahasiswa. Kalau ini kan sepakat lah, ya kan, komitmen tinggi, kompetensi tinggi. Komitmen artinya amanah, kompetensi artinya profesional, dia keilmuannya bagus. Ya ini nggak ada yang mau ya, orang bekerja nggak ada yang mau seperti ini. Kira-kira nih, kalau ada Anda nanti membuat perusahaan atau punya pegawai, kira-kira milih yang kiri atau yang kanan nih? Komitmennya bagus, kompetensi rendah, atau komitmen rendah atau kompetensi tinggi? Ada yang jawab nih, Khairun Nisa. Silakan. Komitmen tinggi, kompetensi rendah nih di chatnya. Oke, komitmen tinggi, kompetensi rendah. Kenapa? Bisa nggak berikan alasan? Nah, sebentar. Khairun Nisa ya. Khairun Nisa. Ini Khairun Nisa. Coba di-unmute Khairun Nisa. Khairun Nisa bisa di-unmute. Iya, karena menurut saya dengan komitmen yang tinggi, seseorang tuh bisa mencapai kompetensi yang udah ditentukan gitu. Kompetensinya bisa naik, bisa berkembang. Sedangkan kalau misalnya walaupun kompetensinya nih tinggi, tapi komitmennya rendah, dia bisa aja keluar dengan alasan apapun atau bisa menyalahgunakan kompetensi yang ia miliki gitu. Iya. Betul sekali ya. Orang yang komitmen tinggi, otomatis kompetensi yang rendah itu bisa diasah kompetensinya dengan belajar, sungguh-sungguh dengan keterampilan dan sebagainya. Tapi kalau komitmen sudah rendah, ya meskipun dia orang hebat, ilmuwan top, pejabat, ya otomatis nanti akan korupsi, tangkap KPK, ya. Ya ini terakhir pendidikan Indonesia sekarang, ya otomatis mungkin adik-adik mahasiswa di sekolah umum gitu ya. SD, SMP, SMA, sekolah umum, masuk perguruan tinggi, ya menjadi ilmuwan, mungkin pebisnis, mungkin menjadi nanti pejabat dan sebagainya. Ya, tentu saja ya jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, jauh dari nilai Islam. Ya, mungkin nanti tinggal menunggu waktu nanti pada saat
ada masanya menjadi posisi-posisi penting, kemudian tergiur dengan sistem untuk godaan syaitan ya, untuk korupsi dan sebagainya, ya tinggal menunggu waktu ditangkap KPK nanti ya. Ada juga di sisi yang lain pesantren gitu ya, pesantren, orang-orang di pondok pesantren ingin menjadi dai, kiai, ustadz. Ya ibarat kita ini berada dikotomi ya antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ya, namun fenomena sejak 2000 ke atas dengan moral anak-anak bangsa itu semakin turun dengan teknologi yang semakin masif, konten-konten negatif semakin masif, sehingga 2010 itu makin banyak sekolah swasta yang berbasis Islam, Tauhid, IT, ya Islam terpadu, ya enggak, sekolah dasar, SMP maupun SMA sudah mulai banyak di seluruh Indonesia berkembang, ya sehingga banyak dari orang tua, dosen dan sebagainya menyekolahkan di sekolah-sekolah IT tersebut. Ya, meskipun agama gabung Tauhid dengan materi-materi umum, meskipun itu paket A, paket B, paket C. Ya, inilah yang harus kita kembangkan. Jadi bersyukur ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin background-nya adalah dari sekolah-sekolah Islam ya, untuk bisa ke perguruan tinggi, otomatis bekalnya luar biasa ya. Bekal agama ada ya, kemudian didukung dengan kompetensi keilmuan yang sekarang ada di universitas. Ya semoga itu tidak luntur. Nah ini environment lingkungannya harus dijaga. Ya, dengan sahabat Quran, dengan adanya kajian malam minggu, ini harus dijaga terus ini agar kita tidak kendor, karena saya yakin begitu banyak mahasiswa ini godaannya luar biasa di luar sana nih. Diajak ke diskotik mungkin ya, diajak main PS, mungkin main game ya di luar sana. Jadi pengaruhnya keislamannya bisa luntur. Ya. Nah, mungkin kami KIPMI, saya di KIPMI ini lagi membangun kampus namanya KIPNITEK. Kami akan bangun di Jogja, dan ini kita akan menjaga orang-orang yang lulus di IT, sekolah-sekolah IT ya, basis Islam maupun umum dari SD, SMP, SMA. Kita akan bangun kampus KIPMI Teknologi. Ya, KIPMI Teknologi ini kampus komunitas ilmuwan profesional Muslim Indonesia yang kita harus jaga Al-Quran maupun hafalan-hafalan mereka jangan sampai hilang. Karena kalau mereka masuk ke sini pasti kebanyakan akan terpengaruh ya, terpengaruh orang-orang umum ya. Kecuali kalau tetap aktif di sahabat Quran ya, kalam dan seterusnya. Tapi otomatis lingkungan yang baik ya kita jaga. Ya ini cita-cita kami ya. Saya sebagai pembina yayasan ini lagi membangun ini, ingin mengembangkan kampus ini sehingga kita bisa menjadikan kejayaan Islam itu kembali. Ya, dengan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang berkarakter, memiliki kompetensi dan juga memiliki komitmen. Ya, qawil amin. Orang yang kuat lagi amanah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan terakhir, ya, masa kontemporer peran IPTEK bahu-membahu terlibat pada semua lini, sosial, agama dan politik. Peran ilmuwan Muslim dan IPTEK perlu dukungan juga kebijakan negara. Dan saintik Muslim perlu juga meningkatkan kompetensi dan komitmennya dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf mungkin agak kepanjangan ya, Pak Riyadi. Ya, ya. Baik, alhamdulillah. Waktu kita memang tersedia, tinggal saya lihat dari rencana ada 10 menit lagi. Karena 21 kita mulai tadi 19.45 sampai dengan 21.15, jadi 1 jam setengah digeser. Biasanya 7:30 mulai, tapi karena Isya terlambat jadi kita mulainya juga mundur. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi saya mau nanya, mahasiswa ada yang mau raise hand tanya langsung kepada profesor? Profesornya masih muda nih, 39 tahun. Ayo. Ada mahasiswa yang mau bertanya, bagaimana, ada yang terinspirasi nggak mau jadi profesor lebih awal gitu loh. Gimana cara belajarnya, gimana cara menghadapi tugas-tugas dari dosen. Walaupun ini mahasiswa ini kebanyakan anak baru, nih baru 1 semester, itu pun kuliahnya online. Kalau kuliah online sih, saya yakin banyak nilainya bagus-bagus. Mau Pak, ini nih.
Siapa nih? Leni Anjani ya, saya suruh ini. Di kolom chat ada ini sepertinya Pak Riyadi. Ada memang, tapi itu bapak-bapak dosen itu tahu saya pertanyaan berat-berat. Iya. Berat-berat itu. Kalau Leni bisa bertanya Leni. Kalau enggak ya udah kita bacain nih. Atau Prof bisa lihat pertanyaan-pertanyaan ini, Prof. Pertama ini pertanyaan Pak Riyadi nggak usah ya, lewat ya. Saya nggak perlu. Oke, Pak Samsuri. Nah. Bagaimana kiat agar manusia peneliti iptek semakin berakhlakul karimah? Ya mungkin ini pertanyaan sebelum saya masuk ke bekal tadi ya. Mungkin sudah dijawab. Jadi kita harus memiliki al-qawiyul amin. Tidak hanya kita memiliki intelektual ya, tapi juga memiliki amanah. Ya, amanah dalam artian konsep Islam juga harus masuk di situ. Ilmu, amal, ya, dakwah, sehingga apa? Kita ada kombinasi. Ya, kombinasi yang hebat di antara itu. Sehingga kejayaan Islam bisa kembali lagi. Kemudian Pak Insinyur Iskandar, tipe manusia seperti apa yang diperlukan untuk kembali? Ini sama mungkin ya, dan kejayaan Islam seperti yang telah disampaikan ya, memimpin dunia. Kita perlu orang jenius, pintar, cerdas atau berakal. Ya, kita harus kombinasi dua ini. Mau tidak mau, itu sudah dicanangkan dalam Islam. Mungkin saya akan bawakan sedikit kisah gitu ya. Ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau ingin menawarkan kepada Rasulullah untuk menduduki suatu jabatan, ya jabatan sebagai gubernur suatu daerah gitu ya. Cuman Rasulullah tahu kapasitas beliau. Apakah para sahabat tidak amanah? Para sahabat amanah enggak? Amanah. Semuanya memiliki agama yang bagusnya kan? Ilmu mereka miliki, amal mereka luar biasa dibandingkan kita, ya enggak? Mereka juga berdakwah. Cuman apa kata Rasulullah? Innaka dhaifun. Wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah. Ingat, kata di situ adalah lemah. Lemah dalam artian apa? Lawannya qawi, kuat. Lemah dalam artian apa? Lemah maksudnya dia tidak memiliki kompetensi, kemampuan untuk memimpin. Kenapa? Pemimpin itu perlu kompetensi, leadership-nya harus ada. Kalau dia tidak memiliki leadership, itulah namanya dhaif, lemah. Nah, maka dua hal ini yang harus dimiliki. Kalau kita ingin mencapai kejayaan Islam, maka kita harus memiliki dua hal ini. Kombinasi yang harus. Kalau enggak ya susah. Mohon maaf Prof, yang memindahkan istana Bilqis bukan izin Ifrit, tapi seorang hamba Allah yang beri kemampuan sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Yang benar. Saya tadi hanya membawakan sebuah pernyataan Ifrit yang menyebutkan ini alaihi laqawiyyun amin. Ingat, Ifrit men-stage bahwasanya dia adalah orang yang kuat, mampu untuk memindahkan dan amanah. Tetapi lanjutan ayat itu, ada seorang hamba mengatakan ana atika bi qabla ayartadda ilaika tarfuk. Sesungguhnya aku mampu memindahkannya dalam kedipan mata. Ini lebih hebat dari Ifrit, seorang hamba Allah. Lebih profesional, tapi di sini dia tidak menyatakan ini laqawiyyun amin. Saya hanya tadi menekankan itu ya. Laqawiyyun amin, bukan yang memindahkan adalah jin Ifrit, bukan. Ya, tetapi seorang hamba tersebut. Saya hanya mengutip laqawiyyun aminnya. Ya, ya. Taib, sudah rasanya. Habis. Ini juga habis nih, waktunya hampir habis. Di sini hadir ada Profesor Mir Alam Bedu. Juga ini ada Pak Muhtar. Hadir. Saya jadikan co-host biar bisa komen. Ya. Salam kenal, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Riyadi, profesor ini masih muda ini. 39. Wah, waktu jadi itu mungkin sebelum 39 kali ya, Prof. Iya. 38. 37 Alhamdulillah. 37 lebih sedikit ya. 37 lebih sedikit. Profesor yang sudah sangat fasih juga. Baca ayat tadi saya dengar ya. Ya, jadi mungkin saya berkisah sedikit ya. Untuk memotivasi anak-anak mahasiswa ini. Jadi perlu diketahui, saya ini termasuk mu'alaf ya. Saya dulu Katolik, masuk Islam kelas 5 SD, kemudian baru belajar Iqra itu waktu SMA, ditawarkan guru ngaji tetangga datang ke rumah, ya ingin ibaratnya mengajarkan saya langsung. Waktu itu bapak ibu saya masih Katolik,
dan dengan semangatnya beliau saya sangat berjasa kepada beliau. Kemudian kuliah saya punya tekad untuk mengislamkan orang tua saya. Pada saat kuliah S1 itulah saya belajar Al-Qur'an ya. Makanya saya tinggal di masjid ya sebagai takmir masjid. Saya belajar agama ya, ikut namanya di situ ada program mahasiswa menuntut ilmu ya, ada belajar hadis, ada bahasa Arab dan lain sebagainya. Ya. Dan suku Kalimantan asli kah? Ini luar biasa, ini motivasi untuk anak-anak bahwa tidak ada namanya terlambat dalam belajar, Pak Riyadi. Betul sekali, Ya. Prof. Ya. Jadi cuman ada mungkin Pak Prof, saya mau konfirmasi sedikit. Istilah tadi ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Saya kira kalau apapun namanya ilmu itu, kalau sudah terbangun amanah, karena amanah itu kan tidak akan hadir tanpa iman. Sebenarnya tidak ada pemisahan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Ilmu politik pun ketika dia mengantar ilmuwan politik dan praktisi politik itu amanah, itu adalah ilmu, sebenarnya ilmu yang orientasi akhirat. Ya. Nah, sehingga memang menarik satu slide terakhir itu tadi yang mengantar kita memang dikotomi cara berpikir kita, itulah mungkin yang memformat cara berpikir kita sekarang. Yang saya kira ini sudah ada dukungan lagi untuk bagaimana menyatukan atau saya bahasakan mengembalikan ruhnya ilmu. Mengembalikan ruhnya ilmu. Ketika kita bicara politik, sains politik, mestinya kita sentuh apa kata Quran terhadap politik itu. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, apa kata Quran tentang ekonomi? Nah, ketika sudah dibungkus itu akan kembalilah, saya yakin ilmuannya itu akan bukan hanya kompeten, tetapi kompeten dan amanah. Tapi sekali lagi amanah tidak akan hadir tanpa iman. Sehingga saya mohon maaf Pak Riyadi, dalam konteks pembelajaran, meskipun tujuan pembelajarannya, CP pembelajarannya itu untuk mengetahui, memahami sesuatu, saya tambahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Inilah konsep integrasi sebenarnya. Jadi saya mengajar atmosfer, dengan mengajar atmosfer itu saya bisa meningkatkan, menunjukkan kebesaran Allah di balik atmosfer. Begitu pula sel misalnya. Nah, dengan cara-cara mengajar itu, apapun yang kita ajarkan, itu sebenarnya kita mengantar anak didik kita untuk meningkat keimanan dan ketakwaannya. Saya kiranya itu Prof, untuk Ta'anu Sada. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Tanya Prof. Ya. Ya. Dari saya. Pak Mutar. Iya. Kalau dalam keilmuan itu ada dua memang, yaitu ilmu murni dan ilmu agama. Enggak murni ya. Soalnya kalau yang enggak murni bukan ilmu dari wahyu ya. Kalau ilmu wahyu itu semua murni. Ya. Jangankan ilmu Pak Mukhtar, madu pun juga ada madu murni dan tidak murni. Ya betul. Jadi kalau misalnya tentang keagamaan itu berarti kan berdasarkan dari wahyu ya. Kemudian kalau dari wahyu berarti itu ilmu murni. Inilah ilmu yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ilmu dunia ini yang kita dapatkan hanya untuk menuju kepada ilmu murni tadi, aplikasinya. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak Mukhtar atas faedahnya. Prof. Alam juga. Ini Bu Hani ya? Ibu Hani bisa unmute? Prof, saya tidak ikuti dari awal tadi. Dari mana dininya? Dari mana Prof ini? Tugasnya Pak Riyadi? Di Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Alhamdulillah. Ya. Prof, Mailana asli Kalimantan? Saya lahir di Bengkulu. Kemudian orang tua saya asli Klaten, Jawa Tengah. Oh ya, biasa kalau di Jawa itu satu keluarga bisa beda-beda agama. Biasa itu. Saya di Jogja, saya lihat teman-teman macam-macam nih. Tapi alhamdulillah. Jadi Pak Riyadi ya, alhamdulillah salah satu motivasi saya waktu S2 itu sebenarnya saya sudah keterima di Korea, di Belanda gitu ya. Cuman saya masih menunggu diterima di King Saud gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah diterima dan saya alhamdulillah bisa membawa orang tua untuk
haji, umroh. Ya, Saudi. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah bisa berangkat haji. Baik, sudah jam 21:15 menit. 15. Saya persilakan Prof. Meliana untuk menyampaikan yang terakhir, closing statement lah. Silakan, Prof. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan ini ya, luar biasa. Dan apa yang saya sampaikan ini tentu saja masih banyak yang perlu kita gali ya, dan kita saling mengisi ya, saling melengkapi, sebagaimana tadi yang disampaikan, pertanyaan-pertanyaan juga saling melengkapi, dan itu tentu saja menjadikan motivasi bagi kita semua ya. Dan saya mengharapkan mahasiswa untuk tetap semangat ya. Tetap semangat. Saya dulu waktu kuliah itu terinspirasi kepada dosen saya. Kok bisa dosen teknik kimia, doktor, alumni luar negeri mengajar agama dengan kemampuan keilmuan agama, dalil-dalil yang mereka miliki, dia miliki. Ya, salah satunya dia alumni pondok pesantren ya, oke lah. Ya, tapi itu jadi motivasi. Saya tidak ada kata terlambat. Artinya saya harus bisa belajar dan belajar. Dan alhamdulillah sekarang saya diamanai sebagai pimpinan pondok pesantren, bisa mengembangkan dua-duanya ya, baik di universitas maupun di ranah dakwah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya tutup sebuah pantun, bertemu mahasiswa dan dosen di Sabtu malam, diagendakan melalui media Zoom. Kegiatan penuh makna di kalam dengan selalu menjalin silaturahim. Amin. Baiklah, tak terasa sudah lewat, kita dari 21:15 sudah lewat 17 sekarang. Tanpa mempanjang waktu lagi, terima kasih Prof. Meliana, Prof. Bedu, juga masih hadir Pak Muhtar. Siapa lagi nih dosen-dosen, saya nggak tahu nih ada. Oh ya, yang bertanya nanti Pak Iskandar ya. Adik-adik mahasiswa juga yang belum sempat lihat, bisa lihat rekamannya di YouTube nanti. Baiklah, pertemuan malam ini kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Pak Riyadi. Sama-sama, Prof.